kebangsaan dulu ya, lagu Indonesia Raya ya. Semuanya dengan sikap berdiri, kita berdiri semua. Dan semuanya ikut Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Materi selanjutnya.
Stop. Oke, lihat ke papan ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Anda bisa melihat gambar tersebut. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar di atas itu? Kira-kira apa yang ada dalam benakmu apa kira-kira? Apa ya? Coba yang laki-laki dulu. Panas. Panas banget. Selain itu kan panas baru satu kata saja. Secara kalimat menurut ya, coba. Panas. Itu ada siapa kira-kira di situ, apa dibakar atau bagaimana? Nah, di situ ada satu orang lagi semacam raja. Bisa diungkapkan menjadi sebuah kalimat bagaimana kira-kira? Ya, yang keras juga yang keras. Pak Tony. Raja membakar Nabi Ibrahim. Nah, di sini raja siapa? Ya, kira-kira seperti itu ya dari gambaran kalian. Raja Namrud sedang membakar Nabi Ibrahim. Ada ungkapan lain selain itu? Coba boleh? Ungkapan lain boleh? Di sini ada ungkapan lain? Itu dulu sementara ya. Ya. Saya lanjutkan ke slide gambar selanjutnya. Nah, peta konsep berakhlak terpuji. Berhias diri dengan akhlak terpuji. Yang pertama, akhlak terpuji itu adalah teguh pendirian. Yang kedua, dermawan. Ketiga, tawakal. Nah, teguh pendirian itu yang kayak bagaimana? Saya kayak begini. Coba bagian sini dulu, teguh pendirian. Pendiriannya teguh itu yang pengertiannya apa? Kalau kemarin sudah dibaca, ada yang lain? Yang sini dibantu yang lain. Tidak apa-apa. Teguh pendirian itu kalau bisa saya simpulkan mantap dengan apa yang diyakininya. Itu namanya teguh pendirian. Nah, kalau sikap dermawan itu seperti apa? Suka memberi pada orang yang kesusahan. Ada lagi? Suka menolong. Lagi dermawan boleh. Suka membantu. Mbak Bina, yang keras, tidak usah malu. Suka bersedekah, membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Baik. Nah, sekarang tawakal. Tawakal apa kemarin sudah loh? Beribadah kepada Allah dengan sungguh. Seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini nanti ada teguh pendirian, itu ada pengertiannya. Ciri-ciri teguh pendirian, hikmah sifat teguh pendirian. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah saya sebutkan ya. Tadi sudah saya bacakan. Untuk mengulang ingatan kita tentang kisah Nabi Ibrahim, kita bisa melihat video ini tentang kisah Nabi Ibrahim yang mungkin slide gambar awal tadi ada gambar api, Anda sudah bisa berimajinasi ya. Nah, kita simak video berikut ini ya. Perhatikan. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim
bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gembar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar
merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babilonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Raja mereka, Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim. Kita terangkan untuk sikap teguh pendirian, yakni apa? Tadi sudah saya pancing anak-anak tadi ya saat awal pembelajaran. Teguh pendirian, apa itu Mas Rofi? Coba. Teguh pendirian artinya tetap teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, tidak bisa diikutkan dengan yang lain, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena tujuan atau rayuan orang lain. Apalagi persoalan akidah atau keimanannya kuat dan bisa dibujui atau diojok-ojoki oleh orang lain. Lalu istiqomah adalah istilah teguh pendirian menurut Islam. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam hal tauhid dan tetap beramal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf 46 ayat ke-13. Ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Ciri-cirinya bisa dilihat ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama, dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh, sama ya, tidak mudah dipengaruhi orang lain. Punya
dua kelompok, perwakilan satu anak nanti maju ke depan untuk mengumumkan hasil diskusinya. Sudah didiskusikan sesuai waktu yang saya berikan. Silakan perwakilan untuk membacakan diskusinya. Dari kelompoknya Faris, semoga maju ke depan hadap sana biar temennya bisa tahu. Ya, bacakan diskusi dari kelompok saya, yang keras. Diskusi dari kelompok saya. Ya, dibacakan apa saja. Ciri-ciri sikap dia. Ya, Satu, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. ya, Boleh boleh. mempunyai pendirian yang kokoh. Mempunyai pendirian yang kokoh. 3. Tiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Benar ya teman-teman ya, kita Satu sampel kelompok lagi, silakan dibacakan diwakili oleh Raninya. Silakan Rania, bacakan hasil diskusinya, ciri-ciri bersikap. Silakan. Dari keturunan mantap ya. Yang keras. Diskusi dari kelompok saya. Mungkin ciri-ciri tentunya. Tidak terpengaruh oleh ucapan atau rayuan orang lain. Yang ketiga, yang keras, selalu ingin berbuat lebih baik. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok Rania. Terima kasih. Untuk murid-murid yang lain bisa dipahami ya sikap teguh pendirian. Insya Allah kita semua di sini berusaha untuk mempelajari supaya bisa menjadi orang yang teguh berdiri. Ya, amin ya Rabbal alamin. Terus apa lagi? Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang sikap pendirian, lalu ada apa lagi? Tawakal, lalu sudah banyak materi yang Anda serap ya. Nah, lalu terus apa itu? Untuk besok kalau masih dikerjakan halaman 32 evaluasi di materi tersebut ya, nomor 1 sampai 10 nanti bisa dilihat di buku. Selanjutnya dari sini setelah kita cermati materi teguh pendirian tadi, ada pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua. Kita seharusnya apa? Lebih bijak dalam bertindak. Sesuatu yang mau kita lakukan harus diambil sisi baik dan buruknya. Lalu apa? Ketika ada orang lain yang membujuk kita untuk melakukan perbuatan yang jelek, menyimpang dari agama, menyimpang dari norma yang berlaku di tatanan masyarakat, kita harus apa? Langsung mengikutinya atau menolaknya? Langsung menolaknya. Berarti itu kita sudah menumbuhkan rasa sikap teguh pendirian. Anak-anak sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk penutup kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah